Perkenalkan, nama saya Charles Alexanderiwan dari D3 Teknik Kertas Angkatan 2020. Video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan integrated CO2. Klorin dioksida merupakan senyawa kimia anorganik yang terdiri dari unsur klorin dan oksigen. Rumus kimianya adalah CO2. Klorin dioksida juga merupakan gas berwarna kuning hingga berwarna kecoklatan pada suhu dan tekanan ruangan. CO2 adalah agen oksidasi, dapat mentransfer oksigen ke berbagai substrat dan tidak terhidrolisis ketika memasuki air. CO2 ini banyak digunakan pada proses pemutihan di industri pulp dan kertas dan juga di industri pengolahan air. Chlorine reaction plant pada pembuatan integrated CO2 terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sodium chloride production, hydrochloric acid production, dan chlorine dioxide production. Ketiga plant ini saling berkaitan atau terintegrasi untuk membuat CO2. Sodium chloride production. Pada proses ini menggunakan chloride transformer atau rectifier yang berfungsi untuk mensuplai arus radisi ke electrolyzer menggunakan cathodic protection unit yang berfungsi untuk mencegah korosi sel dengan mensuplai arus kecil ke electrolyzer ketika chloride transformer atau rectifier dimatikan dan sel-sel pada chloride transformer masih penuh dengan liquor. Liquid chloride yang mengandung garam dan air yang dibutuhkan untuk memproduksi NaCl dipompa dari CO2 area menuju chloride reaktor. Fungsi dari chloride reaktor sebagai tempat waktu tinggal sementara sebelum terjadinya elektrolisis. Lalu cairan reaktor mengalir dari chloride reaktor melalui electrolyte cooler. Fungsi dari electrolyte cooler untuk menghilangkan panas yang dihasilkan oleh sel dalam arus listrik, kemudian cairan menuju ke dalam sel-sel electrolyzer. Fungsi electrolyzer pada proses ini untuk melewatkan arus listrik melalui cairan ke sodium klorat. Gas hidrogen dan cairan naik dari sel ke degasifier. Fungsi dari degasifier untuk memusatkan gas hidrogen dari cairan yang diproduksi dalam sel, lalu cairan mengalir turun dari degasifier ke reaktor untuk menyelesaikan reaksi. Strong chloride yang overflow dari reaktor dialirkan menuju strong chloride feed tank. Kemudian, strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke CO2 area. Hidrogen mengalir dari chloride reaktor menuju HCl synthesis unit atau ke hidrogen scrubber. Hidrogen yang tidak diperlukan untuk produksi HCl akan dilepaskan melalui hidrogen scrubber ke atmosfer. Natrium klorat diproduksi dengan melewatkan arus listrik melalui larutan garam. Garam untuk reaksi ini adalah produk sampingan dari produksi klorin dioksida. Produk sampingan dari reaksi produksi natrium klorat adalah gas hidrogen. Garam dan air masuk ke dalam electrolyzer dengan natrium klorat lemah. Itu dielektrolisis di ruang sel yang terdiri dari 2 baris masing-masing 15 sel. Reaktor klorat memungkinkan reaksi selesai. Klorat lemah dan cairan lain yang reaksinya tidak sempurna dikirim kembali ke electrolyzer melalui pendingin elektrolit. Gas hidrogen lolos melalui degasifier dan dikirim ke unit sintesis asam klorida, dan sisanya dikirim scrubber hidrogen dan dibuang ke atmosfer. Klorat kuat mengalir dari reaktor melalui reaktor meluap ke tangki umpan klorat kuat. Nitrogen secara otomatis dimasukkan ke dalam degasifier untuk membersihkan hidrogen karena campuran hidrogen dan oksigen bersifat eksplosif. Hydrochloric acid production. Asam klorida diproduksi dengan membakar klorin dan hidrogen bersama-sama. Hidrogen diperoleh sebagai produk sampingan dari ruang sel natrium klorat. Klorin yang digunakan adalah campuran klorin lemah 21% klorin, liquefier tail gas 27% klorin, dan klorin kuat 100% klorin. Hidrogen dari reaktor sodium chloride dan chlor alkali plant mengalir melalui hidrogen cooler menuju HCl synthesis unit. Fungsi dari hidrogen cooler untuk mendinginkan umpan hidrogen ke HCl synthesis unit hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan uap air berlebih. Klorin yang merupakan campuran dari weak klorin yang berasal dari chlorine dioxide absorber serta strong chlorine dan gas buang yang berasal dari chlor alkali plant mengalir ke HCl synthesis unit, di mana fungsi dari HCl synthesis unit untuk menghasilkan HCl dengan membakar klorin dan hidrogen. Fungsi lainnya yaitu menyerap gas ke dalam air yang terdemineralisasi sehingga membentuk larutan HCl.
demineralized water masuk melalui tail gas scrubber lalu mengalir ke HCl synthesis unit. Fungsi dari tail gas scrubber untuk menyerap gas HCl yang tersisa dari ventilasi gas HCl synthesis unit, kemudian gas HCl yang tersisa dari tail gas scrubber mengalir ke tail gas ejector. Fungsi dari tail gas ejector untuk menciptakan ruang hampa udara sehingga menarik udara ke dalam burner pada saat startup untuk bercampur dengan hidrogen, lalu membentuk campuran yang menyala dan membersihkan ventilasi gas dengan steam sebelum dilepaskan ke atmosfer. Uap dikondensasi dalam heat exchanger. HCl mengalir dari HCl synthesis unit menuju HCl storing tank untuk disimpan sementara sebelum digunakan. Pendingin hidrogen mendinginkan umpan hidrogen hingga kurang dari 50 derajat Celcius. Untuk menghilangkan kelebihan uap air, unit sintetis asam klorida menghasilkan asam klorida dengan membakar klorin dan hidrogen dan menyerap gas ke dalam air. Demineralisasi dari lautan asam klorida 32%. Scrubber gas akan menyerap sisa gas hidrogen klorida dari gas ventilasi unit sintesis asam klorida sebelum gas dilepaskan ke atmosfer. Dua tangki penyimpanan asam klorida mengumpulkan lautan asam klorida dari unit sintetis asam klorida dan menampung pasokan asam klorida untuk pabrik klorin dioksida dan pabrik chloralkali. Chlorine dioxide production. Strong chloride dipompa dari strong chloride feed tank ke strong chloride cooler lalu ke strong chloride filter ke generator. Fungsi dari strong chloride filter untuk menghilangkan impurities dari strong chloride feed menuju generator. Hasil dipompakan dari HCl chloride tank ke generator. Generator pada proses ini adalah vessel di mana reaksi antara sodium chloride dan hydrochloric acid berlangsung. Generator ini juga berfungsi untuk memproduksi CO2 dan weak chloride. Lalu weak chloride yang overflow dari generator ke weak chloride evaporator kemudian dipompakan ke sodium chloride reaktor. Fungsi dari weak chloride evaporator adalah untuk menghilangkan kelebihan air. CO2 mengalir dari generator ke CO2 vent tank. CO2 diserap oleh air atau diserap ke dalam air. Selanjutnya, cairan CO2 dipompa dari CO2 absorber menuju CO2 storage tank. CO2 absorber kontak dengan gas CO2 dari generator dengan air dingin untuk membentuk lautan CO2. Chlorine gas tidak terserap dalam air dingin mengalir dari CO2 absorber menuju HCl synthesis unit. Air dingin dipompa ke atas CO2 absorber untuk menyerap gas CO2 agar dapat memproduksi cairan CO2. Hypotower lokasinya berada di chloralkali plant. Fungsi dari hypotower untuk menghilangkan sisa klorin dari gas ventilasi sebelum dilepaskan ke atmosfer. Klorat kuat disaring untuk kotoran dan kemudian dikirim ke pendingin klorat kuat untuk mendinginkan klorat dan dikirim ke umpan klorat kuat. Umpan klorat kuat, umpan hidroklorik dikirim ke generator. Produk yang terbentuk dari generator adalah klorin dioksida dan klorat lemah. Klorat lemah dikirim ke evaporator klorat lemah untuk menghilangkan uap air. Klorin dioksida diserap dalam penyerap klorin dioksida dengan melewatkan air dingin. Larutan klorin dioksida dikirim ke tangki penyimpanan dari mana ia dikirim ke pabrik pemutih. Menara hipo digunakan untuk menghilangkan klorin dari gas yang dilepaskan ke atmosfer.